Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara, salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel adalah Samgar. Arti nama Samgar itu adalah pedang. Ia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang-orang Filistin. Dilihat dari latar belakangnya, Samgar bukanlah tentara atau orang ahli dalam berperang. Kemungkinan ia berasal dari kalangan orang biasa atau seorang petani, seorang peternak. Kalau Samgar seorang tentara atau prajurit, tentunya senjata yang ia pegang yang diceritakan di Alkitab itu adalah pedang ataupun peralatan senjata perang yang lainnya. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa senjata yang ia bawa adalah tongkat penghalau lembu yang terbuat dari kayu, yang biasa digunakan petani untuk menusuk lembu agar bergerak maju. Di para peternak ataupun penggembala dan lain sebagainya, itu biasa menggunakan tongkat itu untuk membimbing atau menghalau lembu. Tetapi di tangan Tuhan, Samgar diangkatnya sangat tinggi, yaitu menjadi pahlawan. Artinya, dengan peralatan yang sangat terbatas itu, dia bisa mengalahkan 600 orang Filistin. Dengan kata lain, Samgar yang artinya pedang itu dipakai oleh Tuhan untuk menghalau ataupun untuk mengalahkan bangsa Filistin sehingga menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Yang uniknya saudara sekalian bahwa Samgar tidak dicatat sebagai hakim. Tidak dikatakan di Alkitab Samgar akhirnya memimpin, menghakimi bangsa Israel, begitu ya, seperti biasanya kita akan temukan dalam cerita hakim-hakim yang lainnya. Sepertinya Samgar itu adalah orang Kanaan yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel tetangganya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana posisi Samgar, saudara sekalian. Bukan orang Israel, dipakai Tuhan, cuma mungkin dia peternak, petani, ataupun dia penggembala, orang biasa sekali, orang desa, dan punya peralatan senjata yang sangat sederhana sekali, tetapi dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin dengan full army seperti itu, saudara. Saudara, kita bisa melihat Samgar yang zero to hero, begitu ya, yang tadinya nol menjadi seorang pahlawan ketika hidupnya dipakai oleh Tuhan. Saya rasa demikian juga dengan kita, saudara sekalian, bahwa kita terlampau banyak mengeluh untuk meminta ini dan itu. Bagi saudara-saudara yang mungkin masih belajar, teman-teman pemuda, remaja yang masih belajar, kadang-kadang mengeluh. Kalau nggak ada HP yang canggih, nggak bisa belajar. Kalau nggak ada laptop yang memadai, susah belajar. Banyak sekali komplain-komplain. Alat-alatnya sederhana. Tetapi sebenarnya kita bisa memakai apapun. Ibarat kata, apapun kita bisa pakai untuk kita meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Saudara, mungkin hari ini ataupun yang lalu-lalu kita banyak komplain bahwa kita tidak bisa bergerak maju, kita tidak bisa menjadi hero, tidak bisa menjadi bintang karena kita komplain dengan apa yang kita punya tidak mungkin membuat kita bisa bergerak maju. Ternyata tidak, saudara. Ketika Tuhan memakai hidup kita untuk menyelamatkan, ketika Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Dia, maka Tuhan bisa memakai apa saja. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergerak move forward, maju. Tidak ada alasan bagi kita untuk memakai apa yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, saudara, yang kita dapat gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita. Jangan terlampau banyak alasan, ini dan itu dan itu. Tetapi belajarlah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.